Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran langsung dan tak langsung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Syifa Unadhira, bersama rekan saya yaitu Karisma Novi Anjani Fahudi. Yang pertama, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered. Oleh karena itu, dalam pembelajaran itu menyiratkan langsung interaksi antara guru dengan siswa. Dalam pembelajaran, materi pembelajaran yang akan dipelajari dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil dan diperkenalkan secara langsung kepada para siswa. Strategi pembelajaran langsung dinyatakan sebagai bentuk pendekatan pengajaran yang berorientasi kepada guru, sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur. Diharapkan agar yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai anak dengan baik. Fokus strategi ini adalah kemampuan academic achievement siswa. Metode pengajaran dengan kuliah dan demonstrasi merupakan bentuk-bentuk strategi metode pembelajaran langsung. Jadi strategi pembelajaran langsung yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan bertatap muka seperti di sekolah atau di universitas, sehingga kita bisa tahu guru menyampaikan materi-materi yang dibahas dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu langkah-langkah strategi pembelajaran langsung menurut Rosdiani. Dibagi menjadi 4. Pertama, tahap persiapan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap evaluasi. 4. Tahap tindak lanjut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Persiapan proses pembelajaran menyangkut mengukur desain, rancangan, kegiatan belajar mengajar, metode, tujuan, metode, sumber, evaluasi, dan kegiatan belajar siswa. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Keberhasilan proses pembelajaran banyak bertambah pada sikap dan cara belajar siswa, baik perorangan ataupun kelompok. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Evaluasi merupakan laporan akhir dari proses pembelajaran, khususnya laporan tentang kemajuan dan presentasi belajar siswa. Yang keempat yaitu tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut dilakukan dengan cara promosi dan rehabilitasi. Jadi tahap tindak lanjut itu tahap yang dilakukan agar proses perkembangan siswa bisa menambah. Pembelajaran langsung menurut Cardi dan Nur sebagaimana yang dikutip oleh Trianto yaitu adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa, termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua yaitu sintak atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu sistem pengelolaan lingkungan belajar, model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan benar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran langsung. Yang pertama itu kelebihan dari pembelajaran langsung yaitu dengan strategi pembelajaran langsung direct instruction, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai yang harus dicapai oleh siswa. Apa saja yang harus diraih oleh siswa seperti materi-materi yang diberikan dan sikap yang harus didapat oleh siswa agar bisa berkembang dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplitif kepada siswa yang berprestasi rendah sekalipun. Jadi dengan pembelajaran langsung kita bisa tahu pembelajaran
bagaimana anak-anak mendapatkan materi yang diperoleh, apakah bisa nyambung atau tidak, sehingga pembelajaran langsung itu bisa dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk membangun strategi pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Jadi banyak bidang studi yang membutuhkan pembelajaran langsung. Yang keempat yaitu dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kelas yang kecil. Yang empat yaitu kinerja siswa dapat dipantau secara cermat sehingga guru bisa mengetahui bagaimana gerak-gerik peserta didik dalam memperoleh pembelajaran, apakah dia bisa fokus atau tidak. Yang kelima yaitu dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual dan terstruktur. Jadi dengan pembelajaran langsung kita bisa mengetahui rancangan-rancangan yang diperoleh itu bagaimana, apakah peserta didik itu bisa menyambung, sehingga peserta didik bisa paham dengan materi yang diberikan oleh guru. Adapun kekurangan dari pembelajaran langsung, yang pertama yaitu karena guru memainkan peran besar dalam model ini, maka kesuksesan pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jadi ketika kita mengajar, maka guru dengan pembelajaran langsung, guru sangat berperan dalam kelas, dalam pembelajaran, sehingga jika terdapat seorang guru yang tidak sesuai dengan materi, dengan kefahaman peserta didik, maka akan gagalnya peserta didik. Yang kedua yaitu sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang kurang baik cenderung menjadi pembelajaran yang kurang baik pula. Jadi sebagai guru kita harus komunikasinya harus sesuai dengan peserta didik, agar peserta didik lebih nyaman dengan berkomunikasi kepada kita dan bisa paham bagaimana situasi yang didapat oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci atau abstrak, strategi ini tidak memungkinkan untuk memberikan kesempatan yang cukup pada siswa guna memproses dan memahami informasi yang disampaikan. Yang keempat yaitu demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan siswa. Sayangnya banyak siswa bukanlah merupakan pengamat yang baik sehingga melewatkan hal-hal yang dimaksud oleh guru. Jadi banyak peserta didik yang tidak mendengarkan guru sehingga mereka tidak fokus dan melalaikan pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang metode yang dapat dilakukan dalam strategi pembelajaran langsung. Sebenarnya strategi pembelajaran langsung memiliki metode yang banyak, tetapi kita akan menjelaskan 4 macam, yaitu metode simulasi, 2 metode demonstrasi, yang ketiga yaitu metode tanya jawab, yang keempat yaitu metode bermain peran. Yang pertama yaitu metode simulasi, metode yang dilakukan dalam penyajian pembelajaran dengan menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk prinsip atau keterampilan tentang hakikat suatu konsep, prinsip atau keterampilan. Jadi dalam metode simulasi ini kita bisa membuat sebuah keterampilan agar peserta didik itu lebih mudah memahami dalam materi tersebut. Yang kedua yaitu metode demonstrasi, metode yang dilakukan dalam penyajian bahan pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada
kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu. Jadi kita membuat sebuah pertunjukan seperti materi dalam seperti yang kita dilakukan saat proses pembelajaran tentang cerita fiksi. Jadi cerita fiksi kita bisa membuat sebuah drama atau sebuah tiruan untuk mempertunjukkan bagaimana legenda-legenda yang kita jelaskan bisa lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Bagaimana pesan moralnya. Yang ketiga itu metode tanya jawab. Cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa atau sebaiknya dari siswa kepada guru. Jadi metode yang dilakukan seperti hal biasanya oleh guru dengan bagaimana apakah ada yang pertanyaan dalam materi tersebut, jadi nanti guru akan menjawabnya. Yang keempat yaitu metode bermain peran. Bagaimana sih metode bermain peran? Yaitu cara penyampaian bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankan sebuah tokoh atau metode itu lebih mudah menekankan terhadap perasaan terhadap masalah. Sebagai tokoh, metode itu lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam pertunjukan. Jadi masalah yang diangkat itu gimana, seperti anak yang durhaka kepada orang tuanya dan menjadi batu, sehingga jadilah sebuah pertunjukan dalam materi tersebut dan anak tersebut akan lebih mudah memahaminya. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novi Anjani Fahudi. Karakteristik strategi pembelajaran tidak langsung. 1. Menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan artinya. Strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. 3. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. 4. Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan strategi langsung. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah pada dasarnya merupakan belajar dengan menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Studi kasus. Studi kasus atau case study merupakan cerita atau skenario yang sering disajikan dalam bentuk naratif dan digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan diskusi. Studi kasus sering ditekankan kepada kejadian aktual saat itu. Reading for meaning. Merupakan suatu proses pembangunan yang diharapkan muncul makna. Proses tersebut dapat diciptakan dengan membangun hubungan-hubungan yang berkaitan, baik berupa pengalaman, pengetahuan maupun informasi. Inquiry. Inquiry merupakan
Sesuatu yang dalam bahasa Inggris yang berarti menemukan atau find, discover, dan invent. Diskusi mendalam. Diskusi mendalam bertujuan untuk mendorong siswa agar berpikir dan membicarakan tentang materi yang diamati siswa, didengarkan atau dibaca seseorang. Siswa mentulasi diskusi dengan memberikan pertanyaan yang membutuhkan siswa untuk merefleksikan dan menginterpretasikan film, pengalaman membaca atau merekam cerita atau ilustrasi. Menulis untuk mencari informasi. Menulis yang melaporkan informasi lain atau writing to inform dapat bervariasi dalam masalah isi dan formatnya. Banyak pengalaman belajar yang dapat mencapai puncak belajar dalam kegiatan menulis informasi tersebut. Siswa harus memiliki banyak kesempatan untuk membaca sumber yang beraneka ragam dan mencetak materi untuk informasi selama menulis. Konsep atau ide. Konsep adalah kategori yang digunakan untuk mengelompokkan peristiwa, ide, atau objek yang serupa. Dengan membentuk konsep, maka siswa akan mampu mengorganisasikan banyak informasi yang ditemui. Konsep mapping. Pemetaan konsep mapping merupakan konsep khusus dari jaringan diagram untuk menyelidiki pengetahuan, mengumpulkan dan mendiskusikan informasi. Pemetaan konsep merupakan strategi yang digunakan untuk mengembangkan peta konsep. Peta konsep mengandung persetujuan atau label yang mengandung konsep. Konsep attainment. Attainment konsep merupakan strategi pembelajaran tidak langsung yang menggunakan proses penyelidikan. Strategi tersebut didasarkan pada konsep Jerome Bruner. Dalam pencapaian konsep, Bruner memperhitungkan sifat dari suatu kelompok atau kategori yang telah dibentuk oleh para guru untuk melakukannya. Siswa mengoperasikan dan membedakan contoh-contoh yang mengandung sifat konsep dengan beberapa contoh yang tidak mengandung sifat konsep. Close procedure. Close procedure adalah teknik yang menghapus beberapa kata dari paragraf menurut jumlah bentuk kata atau kriteria lain yang bervariasi. Kelebihan dari pembelajaran tak berlangsung. 1. Dapat meningkatkan kreativitas siswa. 2. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memperoleh dan memahami informasi dengan sendirinya. 3. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka harus mendapatkan informasi sendiri. Guru hanya membimbingnya. 4. Dapat meningkatkan kreativitas siswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 5. Dapat memudahkan siswa untuk mengingat informasi yang mereka dapatkan karena mereka sendiri yang menemukannya. 6. Dapat memancing ketertarikan dan rasa penasaran siswa. Kekurangan dari pembelajaran tak berlangsung. 1.
Strategi pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencerna. 2. Siswa dapat menjadi kurang kendali karena kurangnya kontrol dari guru. 3. Hasil pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran tidak langsung sulit diprediksi karena kemampuan siswa tidak sama. 4. Strategi pembelajaran tak langsung kurang sesuai untuk pembelajaran, menekankan kepada penyajian informasi secara detail. 5. Kurang sesuai untuk pembelajaran yang menekankan pada hafalan.